Bab 1025, Datanglah ke sarangku sekarang. Penerjemah, Nyoibo Studio Editor, Nyoibo. Desir. Seketika, para sipir berdiri tegak dengan ekspresi yang sangat serius. Sikap mereka mengingatkan pada sikap prajurit di lapangan pawai. Kemudian para sipir berteriak dengan hormat, "Salam untuk sipir." Suara mereka memekakkan telinga dan menggema di seluruh blok sel. Adegan ini mengejutkan Suke dan rekan satu timnya. Sipir ini pasti sangat bergengsi. Tidak mungkin, bagaimana seorang gadis dengan suara lolita bisa begitu bergengsi? Mungkinkah dia seorang lolita dengan penis besar? Suke mulai melihat ke ujung koridor dengan rasa ingin tahu. Kegagalan. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat seolah-olah ada gempa bumi atau sesuatu yang berat telah jatuh ke tanah. Kegagalan. 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 Segera getaran menjadi semakin sering. Sel penjara mulai bergetar. Semua orang yakin sekarang bahwa itu adalah gempa bumi. Sialan, apa yang sedang terjadi? Aku merasakan sesuatu yang berbahaya. Buttface berteriak kaget. Mata Suke menjadi sangat lebar. Dia memegang tangan Jiang Hongyan dan Su Feifei sehingga mereka bisa melarikan diri kapan saja. Getaran ini tidak membekas di dunia luar. Namun, penjara Buddha, yang kebal terhadap serangan teratai api tiga warna, bergetar saat ini. Ledakan. Akhirnya, bersamaan dengan suara terakhir yang memekakkan telinga, sesosok tubuh gemuk muncul di ujung koridor. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Rupanya, ini adalah raksasa gemuk. Terkesiap. Buttface tersentak dan berkata dengan kaget, momentumnya sangat sombong. Aku yakin dia pasti pengawal dari Warden. Semua memuji Warden. Tiba-tiba, para sipir berteriak lagi saat mereka melangkah maju untuk membungkuk hormat. Sipir. Apakah orang ini Warden? Suke memperhatikan dengan baik. Sebelum dia dapat menganalisis situasinya, sosok gemuk ini berteriak dengan suara lolita yang renyah namun agung lagi, siapa yang akan melarikan diri dari penjara? Kegagalan. Setelah mengatakan itu, raksasa itu melangkah maju. Tanah bergetar lagi. Wajahnya muncul dalam untaian sinar matahari dari kegelapan. Sialan. Sialan, astaga. Sialan, astaga, astaga. Suke, Buttface, dan pudel mainan semuanya berteriak kaget pada saat bersamaan. Mereka bingung dan hampir gila. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Wajah seorang wanita ada di tubuh raksasa ini. Meski dia sangat montok, mereka masih bisa mengetahui jenis kelaminnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah suaranya seperti lolita, yang sangat tidak masuk akal. Kesenjangan antara tubuhnya dan suaranya terlalu besar. Wanita yang sangat cantik, kecantikannya menakjubkan. Buttface berteriak kegirangan saat ini. Apa? Suke dan pudel mainan itu berbalik dan menatap Buttface seolah-olah mereka sedang melihat seorang psikopat. Cantik, keindahan yang menakjubkan? Apakah kamu bercanda? Segera, Suke menyadari bahwa Buttface hanya mencoba untuk menyanjung Warden, sehingga dia bisa mendapatkan bantuan dan menghindari hukuman. Jadi, Suke akan menyanggah Buttface. Namun, Buttface menoleh ke Suke dan pudel mainan dan berkata dengan nada tidak menyenangkan, "Bocah cilik, wanita ini milikku. Jangan mencoba untuk bersaing dengan saya. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati." Astaga! Suke, yang hendak mengatakan sesuatu, berhenti di jalurnya. Apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh? Apa kamu yakin? Luar biasa, Buttface saya. Anda benar-benar pemilih. Berperilaku dirimu. Tiba-tiba, sipir gemuk di ujung koridor berteriak. Namun, itu seperti seorang lolita yang berteriak dengan marah. Adegan ini dimainkan di benak orang dengan jelas. Ketika mereka melihat wajah wanita itu, pemandangan yang hidup di benak mereka hancur. Kontras antara tubuhnya dan wajahnya membingungkan. Kegagalan, kegagalan, kegagalan. Warden berjalan dengan momentum yang bagus, menggoyang-goyangkan tubuhnya yang gemuk. Meneguk. Suke menelan dengan susah payah. Bahkan para sipir juga mulai menelan ludah dengan gugup. Suara mendesing. Tiba-tiba, Buttface bergegas. Sepertinya dia telah berubah total. Sekarang, dia berdiri di depan Suke dengan kaki belakangnya dengan cakar di pinggulnya dalam posisi heroik.
Kemudian dia berteriak pada Warden sambil menunjuk dengan cakarnya, mulai sekarang, kamu akan menjadi wanitaku. Aku menyukaimu. Kemudian Buttface membuka dunia kecil di perutnya dan mengeluarkan banyak hal. Spirit Stone, ramuan, artefak kuno yang rusak, darah dari semua jenis binatang buas, dan video porno asli Jepang dari bumi. Tanah ditutupi oleh semua jenis harta. Ini adalah hadiah selamat datang saya. Mereka semua milikmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi putri kecilku yang tidak akan pernah menanggung kesulitan apapun. Buttface berteriak sombong. Suke langsung terkejut. Jiang Hongyan dan Su Feifei tertegun. Para sipir tercengang. Bahkan Warden berdaging gemuk dengan suara feminin pun linglung. Dengan menyeramkan, sipir tidak melihat ke arah Buttface tetapi menatap Suke. Kegagalan. Saat berikutnya, Warden berjalan ke Buttface dan mengambil semua barang di tanah. Buttface sangat bersemangat sehingga dia akan berteriak kegirangan. Bang! Tiba-tiba, Warden langsung menendang Buttface. Kemudian dia berjalan ke Suke dengan langkah yang mengguncang bumi. Dia menjatuhkan semua harta di tanah saat dia menatap Suke dan berkata dengan sombong, ini adalah hadiah selamat datang saya. Mereka semua milikmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi lelakiku. Anda tidak perlu pergi ke penjara Buddha level 8. Sialan, Suke benar-benar terkejut dan dia mundur dengan tiba-tiba. Apa-apaan? Ada apa dengan dia? Buttface, sebaiknya kamu mendisiplinkan wanitamu. Suke segera berteriak. Melolong, Buttface meraung saat dia mengeluarkan sebotol cairan dan menuangkannya ke mulutnya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, sosok kurus berlari dari belakang dan berdiri di depan Suke. Itu adalah Jiang Hongyan. Dia mengarahkan pedang emas yang menyilaukan ke Warden dan berkata dengan dingin dengan aura kerajaannya yang perkasa, pria ini milikku. Tersesat saja. Sipir mendengus saat dia menyerang Jiang Hongyan dengan tinjunya. Sialan, hati-hati Hongyan. Suke mencoba menyeret Jiang Hongyan kembali. Namun, Jiang Hongyan mengeluarkan giok bulat emas kuno. Kemudian, seberkas cahaya menyilaukan keluar dari kedua jarinya dan melesat ke arah Warden dengan niat membunuh yang luar biasa. Bang! Bersamaan dengan ledakan besar, Warden terlempar ke belakang. Dia penuh luka yang berdarah serius. Astaga! Suke tercengang karena dia tidak menyangka Jiang Hongyan akan sangat kuat. Sipir di alam surgawi manusia dilukai oleh Jiang Hongyan. Apa? Artefak surgawi kuno? Sipir mengubah ekspresinya dan memusatkan pandangannya pada Good Fortune Jadedis di tangan Jiang Hongyan. Howl. Tepat pada saat ini, Buttface meraung saat dia berlari keluar dari belakang. Setelah meminum darah Patriark Kailin di kehidupan sebelumnya, dia menjadi Kailin lagi. Dengan tubuhnya terbungkus oleh lampu merah yang menyilaukan, dia bergegas menuju Warden. Kemudian dia berteriak dan meletakkan cakarnya di pinggul dengan sombong, kamu punya waktu 3 detik untuk datang ke sarangku. Atau aku akan menghajarmu sampai mati. Kakak anjing luar biasa, ular berkepala 8 berteriak dengan kekaguman dari lubuk hatinya. Bajingan, sipir mendengus, dan wajahnya menjadi gelap karena marah. Kemudian dia mengeluarkan rantai besi dan mengikatnya ke arah Buttface seperti cambuk. Rantai besi bersiul di udara dan terbang menuju Buttface dalam sekejap mata. Biasanya, Buttface sudah kabur sejak lama. Namun, dia adalah anjing yang berubah, sekarang, dia perkasa dan kuat. Suara mendesing. Dia mengangkat lengannya, yang terbungkus lampu merah, dan mencengkeram rantai besi dengan kuat. Lalu dia menariknya dengan tiba-tiba. Dentang! Bersamaan dengan suara getaran metalik, banyak kilauan muncul di rantai besi, yang putus di udara. Wajah But luar biasa! Suke berteriak kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Buttface yang begitu kuat. Buttface sangat kuat sehingga dia bahkan bisa melawan seorang kultivator dari alam surgawi manusia. Kamu mencari kematian? Pada saat yang sama, suara kekanak-kanakan Warden berteriak dengan niat membunuh yang hebat saat cahaya dingin melintas di matanya. Kekuatan inti sejati yang luar biasa menyembur keluar dari telapak tangannya, yang dimasukkan ke dalam rantai besi. Saat berikutnya, dia menebas rantai besi itu seolah-olah dia sedang mengayunkan pedang tajam. Semakin keras Anda menolak, saya akan semakin bersemangat. Lakukan saja.
Buttface mengguncang tubuhnya dan berteriak dengan bangga. Setelah meminum darah Kailin, dia mendapatkan kembali kondisi puncaknya dari semua kehidupan masa lalunya. Tubuh Kailinnya terlihat cukup kuat dan megah. Sepertinya kekuatannya juga meningkat luar biasa. Ini membingungkan Suke. Apakah dia benar-benar sangat kuat atau kekuatannya dari darah Kailin? Itu hanya setetes darah Kailin. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Juga, Kailin Patriarch paling banyak berada di Great Vehicle Stage atau Half Celestial Realm pada tahun-tahun itu. Tidak mungkin baginya untuk melawan seorang kultivator di alam setengah surgawi. Memikirkan hal ini, Suke mengarahkan pandangannya ke Buttface lagi dan matanya menjadi sangat bijaksana. Orang ini pasti menyembunyikan kekuatannya hanya untuk satu tujuan, untuk mengendur. Menurut karakter Buttface, dia selalu khawatir akan diminta melakukan segala macam tugas setelah memperlihatkan kekuatannya. Jadi dia memilih untuk berpura-pura menjadi pengecut setiap hari. Ledakan. Saat ini, Buttface telah memulai pertarungan jarak dekat dengan Warden dengan suara feminin. Meskipun perbedaan ukuran di antara mereka berbeda, keduanya terus bertarung satu sama lain dengan segala jenis seni sihir yang luar biasa dan mempesona di udara. Binatang jahat! Biarkan aku menaklukkanmu. Sipir dengan suara kekanak-kanakan berteriak saat dia benar-benar kesal dengan Buttface. Sepertinya Buttface sedang bertarung, namun, dia terus mengambil kebebasan dengan Warden secara tercela. Buttface, pukul dia sampai mati. Puff, tidak, saya harus lebih beradab. Hancurkan dia, Suke bersorak untuk Buttface. Oke, hari ini saya akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan wanita ini. Kemenangan atau kematian, Buttface berkata dengan tegas dan bangga saat dia melakukan pukulan lagi. Rupanya, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Tiba-tiba, lampu merah di tubuhnya meredup. Tubuhnya mulai berubah. Rambut merahnya berubah menjadi hitam dan putih secara bertahap. Melolong? Tidak. Ekspresi Buttface berubah tiba-tiba. Desir. Saat berikutnya, seberkas cahaya putih melintas. Buttface menjadi serigala seperti serak lagi. Mati. Pada saat ini, sipir memotong rantai besinya yang bersiul ke arah Buttface lagi. Melolong? Buttface melolong kesal. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Kamu harus pergi ke penjara Buddha level 8 sekarang. Sipir dengan suara feminin mulai mengejar Buttface. Pada saat yang sama, gulungan-gulungan kuno yang ditutupi oleh rune muncul di tangannya. Suara mendesing. Dia menggunakan seni sihirnya. Kemudian cahaya hitam menyembur keluar dari gulungan menuju Buttface seperti awan kabut hitam. Melolong? Tidak. Saya salah. Aku benar-benar salah. Aku berdosa. Aku bukan manusia tapi binatang. Ah, tolong, bocah kecil. Aku tidak menginginkan wanita ini. Dia milikmu. Buttface berlari ke arah Suke, berteriak histeris. Berengsek, tinggal jauh dari saya, teriak Suke. Namun, kata-katanya tidak menghentikan Buttface. Cahaya hitam datang dari gulungan kuno dan menyembur ke arah Suke dan rekan satu timnya dengan mengikuti Buttface. Ledakan. Suara tumpul bisa terdengar dari kehampaan. Kabut hitam turun begitu cepat sehingga Suke dan rekan satu timnya tidak punya waktu untuk menghindarinya. Oh, tidak, temanku. Sipir dengan suara kekanak-kanakan tiba-tiba mengubah ekspresinya saat dia menggunakan sihir lain dengan tergesa-gesa. Namun, dia terlambat. Suara mendesing. Suke, Jiang Hongyan, dan rekan satu timnya lainnya dibawa pergi oleh kabut hitam dan menghilang ke dalam kehampaan yang terdistorsi. Pria yang saya pilih tidak akan pernah melarikan diri. Anda membawanya ke sini dari level 8 penjara Buddha. Dia seharusnya muncul di kamar kerja saya, telanjang. Sipir mendengus dan memberi perintah kepada para sipir. Sesuai keinginan kamu, para sipir menjawab saat mereka bergegas menuju tangga. Pada saat yang sama, Suke dan rekan satu timnya muncul di level 8 penjara Buddha. Di sekitar mereka sunyi, gelap, dan lembab. Udara jenuh dengan bau darah dan jamur yang menjijikkan. Saya tidak menyangka kami akan kembali dengan cara ini. Setelah melihat sekeliling, Suke berkata sambil tersenyum. Dia tahu tempat ini. Setelah memasuki area ini dari pintu masuk di lembah es, teleportasi pertama terjadi di tingkat terendah penjara Buddha. Arai mantra besar telah ditempatkan di tanah.
Meskipun sebagian dari formasi mantra hilang karena kehausan, Suke dapat memperbaikinya dengan bantuan sistem. Kemudian mereka bisa meninggalkan tempat ini. Tunggu, sesuatu yang salah. Saya merasa rentang hidup saya sedang dikonsumsi. Tiba-tiba, Buttface berkata dengan heran saat dia mulai melihat sekeliling dengan waspada. Aku juga punya perasaan ini, kata Jiang Hongyan, sedikit menganggukkan kepalanya. Apa, mungkinkah artefak surgawi juga tersembunyi di tempat ini? Mata Suke berbinar dan dia mengeluarkan roda kehidupan dan kematian kuno dari paket sistem. Suara mendesing. Seketika, aliran udara tercipta di sekitar mereka. Roda kehidupan dan kematian kuno mulai menyerap udara di area ini dengan gila-gilaan. Pusaran air muncul di tengah cakram batu seolah-olah hendak melahap segalanya. Ding! Sebuah fragmen dari artefak surgawi tingkat rendah terdeteksi. Hampir pada saat yang sama, nada peringatan sistem terdengar. Suara mendesing. Sebuah batu segitiga melesat dari jauh. Rintik, batu itu mendarat di takik roda kehidupan dan kematian kuno di tangan Suke. Kemudian, itu menyatu dengan roda dengan sempurna. Sialan! Mata Suke terbuka lebar. Saya tidak menyangka akan menemukan bagian yang hilang dari roda kehidupan dan kematian kuno di sini. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mendapatkan fragmen artefak surgawi. Roda kehidupan dan kematian kuno telah ditingkatkan menjadi artefak surgawi tingkat menengah dari artefak surgawi tingkat rendah. Nada peringatan sistem sekali lagi terdengar. Apa? Ini benar-benar tidak terduga. Suke terkejut saat dia melihat roda kehidupan dan kematian kuno di antarmuka sistem. Deskripsi itu telah berubah. Roda kehidupan dan kematian kuno. Grade, artefak surgawi tingkat menengah. Status, utuh. Vital Force, 100%, dapat meningkatkan masa hidup untuk tuan rumah atau orang lain. Lifeless Key, 100%, dapat mengurangi masa hidup untuk tuan rumah atau orang lain. Penggabungan reinkarnasi palem dapat diperoleh dari artefak surgawi ini. Terkesiap, ini sangat bagus. Hati Suke dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Setelah menyelesaikan roda kehidupan dan kematian kuno, kekuatan vital dan kita bernyawa telah mencapai puncaknya. Intinya fungsi merge juga ditambahkan. Dia bisa mendapatkan Celestial Art of Reincarnation palem darinya, yang bisa menentukan hidup atau mati orang lain dengan mudah. Ini luar biasa. Hai, bocah cilik, lihat, ada banyak tulang di sini. Buttface yang sedang mencari di sudut tempat ini tiba-tiba berteriak. Omong kosong, saya menemukan beberapa batu yang terkubur bersama tulang-tulang tersebut. Siapa nama mereka lagi? Oh, benar, batu Tao spiritual. 1 garis, 2 garis. Ya Tuhan, batu Tao spiritual ini memiliki 5 garis. Batu Tao spiritual 5 garis? Omong kosong. Suke terkejut. Bai Keiling pernah menyebutkan bahwa batu Tao spiritual 3 garis dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik dari alam surgawi emas. Seseorang yang menghasilkan batu Tao spiritual 5 garis 2 tingkat lebih tinggi dari surga emas. Seberapa kuat orang ini? Suara mendesing. Seketika, Suke berlari ke tempat Buttface menemukan batu spiritual Tao. Kemudian dia mulai memeriksa tempat itu dengan hati-hati. Tumpukan tulang ada di tanah. Beberapa batu Tao spiritual terkubur di dalamnya. Sepertinya batu Tao spiritual dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik, lalu terkubur di bawah tulang. Oleh karena itu, konotasi Tao di batu-batu ini telah ditutupi dan belum dirasakan oleh orang lain sampai sekarang. Namun, setelah dirasakan oleh hidung sensitif Buttface, mereka menggali batu dari tulangnya. Di antaranya adalah 2 batu Tao spiritual 1 garis dan 3 batu Tao spiritual 2 garis. Hanya 1 batu Tao spiritual 5 garis yang ditemukan, yang memberikan konotasi Tao yang intens. Suke langsung bingung. Secara teoritis, 1 kultivator hanya bisa menghasilkan 1 batu spiritual Tao dalam hidupnya. Bagaimana batu Tao spiritual ini bisa dihasilkan pada saat yang sama? Beberapa penjelasan yang mungkin adalah bahwa seorang kultivator telah mengumpulkan beberapa batu Tao spiritual sebelum kematiannya atau beberapa kultivator telah menghasilkan batu Tao spiritual bersama sebelum kematian mereka pada saat yang bersamaan. Namun, 2 kemungkinan alasan ini tampaknya sangat tidak mungkin.
Jika seorang kultivator telah mengumpulkan beberapa batu Tao spiritual sebelum meninggal, mengapa dia tidak menggunakan batu Tao spiritual untuk memperpanjang hidup? Lebih aneh untuk berpikir bahwa beberapa pembudidaya telah menghasilkan batu spiritual Tao bersama sebelum kematian mereka. Tahap kultivasi mereka sangat bervariasi. Bagaimana mereka bisa mati bersama? Bagaimana mereka bisa membuat kesepakatan untuk menghasilkan batu spiritual Tao bersama? Bocah cilik, jangan bilang aku jahat. Saya hanya akan mengambil satu batu Tao spiritual di antara ke-6 batu Tao spiritual ini. Anda dapat memiliki sisanya, Buttfast berkata ketika dia mencoba mengambil batu Tao spiritual 5 garis. Tunggu, jangan bergerak, Suke berteriak dengan serius. Buttfast menarik cakarnya dan berkata dengan heran, ada apa? Apa ini berbahaya? Ya, Suke mengangguk, saat keringat dingin muncul di dahinya. Lalu dia berkata dengan serius, biarkan saja di sana. Itu berbahaya. Omong kosong, saya tahu saya tidak akan bisa mendapatkan kue di langit dengan mudah. Buttfast langsung mengutuk, kemudian dia melangkah mundur sambil berseru nasib buruknya. Suke mengulurkan tangannya dan mengepalkan tangannya. Suara mendesing. Ke-6 batu Tao spiritual langsung tersedot ke telapak tangannya dan tidak ada hal berbahaya yang terjadi sama sekali. Buttfast tercengang. Setelah tertegun beberapa saat, dia berteriak, sialan. Bocah kecil, beraninya kau membodohiku? Di mana bahayanya? Di mana bahayanya? Bahayanya ada padaku sekarang, Suke berkata dengan benar. Ini adalah batu Tao spiritual 5 garis yang dapat menarik banyak pembangkit tenaga listrik. Siapapun yang mengambilnya akan terancam punah. Buttfast, saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Jangan berpikiran buruk tentang pria baik hati sepertiku. Saya mengambil risiko untuk Anda. Omong kosong, saya tidak takut bahaya. Beri aku batu Tao spiritualku. Buttfast bergegas dan mencoba untuk mendapatkan kembali batu Tao spiritual dengan mengepung Suke. Hentikan itu, Suke mendorong Buttfast menjauh. Beri aku batu Tao spiritualku dulu, kata Buttfast. Oke, ini dia, kata Suke sambil mengeluarkan batu Tao spiritual 1 garis dan melemparkannya ke arahnya. Melolong, Buttfast segera bergegas menuju batu Tao spiritual. Suke tersenyum, kemudian dia menoleh ke Jiang Hongyan dan berkata, gadis kecil, apakah kamu masih memiliki batu penyembuh mantra? Bagian dari arai mantra yang tidak lengkap ini adalah milik Anda. Saya bertanggung jawab atas tempat lain. Oke, Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian mereka berdua pergi ke tanah kosong dan memulai pekerjaan perbaikan mereka. Formasi mantra perangkat teleportasi itu besar dan rumit. Akan sangat sulit bagi seorang kultivator biasa untuk memperbaikinya. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan batu Tao spiritual 5 garis tidak akan mati di sini. Bahkan Suke hanya tahu sedikit tentang memperbaiki bagian yang mudah dari formasi mantra. Oleh karena itu, dia meminta Jiang Hongyan untuk memperbaiki formasi mantra dengan batu penyembuh mantra. Bagian tersulit akan ditangani oleh sistem. Sistem, berapa banyak acting top points yang saya perlukan untuk memperbaiki susunan mantra ini? Suke bertanya pada sistem. Ding, melalui pemeriksaan, dibutuhkan 50.000 acting top points untuk memperbaiki arai ini. Lanjutkan dengan perbaikan? Ya. Desir. Seutas cahaya putih menyembur keluar dari tangan Suke dan mulai memperbaiki arai dengan mengikuti formasi mantra di tanah. Melolong, bocah cilik, aku kembali. Pada saat ini, Buttfast kembali diam-diam dengan ekspresi bersalah yang jelas. Suke segera mengangkat alisnya. Pasti ada yang salah, ini sama sekali bukan gaya Buttfast. Saya membodohi Buttfast dengan batu Tao spiritual 1 garis. Tapi Buttfast tidak mengatakan apa-apa setelah dia kembali. Ini sangat keluar dari karakter itu membuat saya khawatir. Tunggu, Buttfast, apa yang kamu sembunyikan? Su Feifei bertanya tiba-tiba, karena dia melihat Buttfast sedang melakukan sesuatu di belakang punggungnya dari tempatnya duduk. Ekspresi Buttfast segera berubah. Dia berkata dengan keras, tidak ada. Saya baru saja membuang batu Tao spiritual yang baru saja saya temukan. Tidak, apa yang ada di kakimu pasti selembar kulit, kata Su Feifei. Kulit, apakah kamu sedang bercanda? Saya tidak punya kulit, Anda salah.
Bagaimana bisa seorang gadis muda sepertimu memiliki penglihatan yang redup? Seru Buttface sambil menghela nafas. Suke mengangkat Buttface ke udara dan berkata dengan senyum dingin, "Buttface, kamu butuh pukulan yang bagus kan? Saya tidak menyangka Anda akan memperoleh keterampilan makan sendirian. Bocah cilik, kamu juga melakukan itu. Mengapa Anda mengambil batu Tao spiritual 5 garis yang saya temukan?" Buttface langsung kesal. "Oke, aku akan mengembalikan batu Tao spiritual 5 garis kepadamu dan kamu memberiku benda yang baru saja kamu temukan, oke?" Suke bertanya sambil tersenyum. "Tidak." Buttface buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak. Tidak, aku tidak menginginkannya lagi. Saya sudah memikirkannya. Anda telah merawat saya selama ini. Aku akan memberikan batu Tao spiritual 5 garis itu kepadamu sebagai hadiah." Buttface menjawab. Mata Suke langsung melebar. Omong kosong. Sepertinya benda yang dia temukan lebih berharga daripada batu Tao spiritual 5 garis. "Lupakan, karena Anda menemukannya, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Tapi, bisakah aku melihatnya?" Suke bertanya. "Tentu saja." Buttface menganggukkan kepalanya, dan dia mengeluarkan sepotong tahu bau. Kemudian dia berkata dengan misterius, "Bocah cilik, lihat, tempat ini juga memiliki tahu bau. Dan saya berhasil menemukannya. Bukankah itu ajaib?" Bang! Suke menamparkan dahi Buttface. "Omong kosong, apakah Anda pikir saya bodoh? Jangan mencoba membodohiku dengan sepotong tahu bau. Tunjukkan saja kulit yang baru saja kamu temukan, mungkin itu akan membantu kita meninggalkan tempat ini." "Omong kosong, apakah Anda pikir saya bodoh? Jika saya menunjukkannya kepada Anda, apakah saya akan mendapatkannya kembali?" Buttface bertanya. "Sepertinya kamu benar-benar tahu trik ini? Baiklah, lupakan itu. Saya tidak ingin meninggalkan tempat ini. Dan saya akan mengobrol dengan warden itu. Jadi, jangan tunggu aku malam ini." Setelah mengatakan itu, Suke berbalik dan berpura-pura segera pergi. Buttface segera berteriak, "Tidak, bocah nakal, ini bisa dinegosiasikan. Itu hanya kulit, aku akan menunjukkannya padamu." Kemudian, dia menggerakkan cakarnya untuk mengeluarkan sepotong kulit kuning dari perutnya. Itu adalah bagian dari kulit manusia purba yang menghitam. "Apa?" Suke terkejut. Kulit manusia penuh dengan karakter kecil. Sepertinya seni sihir atau metode untuk menyempurnakan sesuatu. "Aku menemukannya di samping tulang-tulang itu. Bocah cilik, lihat saja dan jangan mencoba menyimpannya. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Buttface berkata dengan waspada karena dia tidak mempercayai Suke. Kemudian dia menyerahkan kulit manusia itu kepada Suke dengan enggan. "Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan itu. Saya bukan orang seperti itu." Suke menganggukkan kepalanya dengan tulus saat dia menerima kulit manusia dari Buttface. Ketika dia melihat kulit manusia dengan hati-hati, ekspresinya berubah dan hatinya penuh dengan teror dan keterkejutan. Sungguh penemuan yang mengejutkan. Kandungan kulit manusia ini terkait dengan batu spiritual Tao, yang sangat luar biasa. Tidak mengherankan, itu adalah jalan baru bagi saya untuk mencapai puncak hidup saya di masa depan.